Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Hari ini udara sangat panas. Udin merasa nyaman meskipun udara panas. Baju Udin terasa sejuk di badan. Mengapa begitu? Mari kita pelajari bersama-sama. Mari membaca dengan nyaring. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Bacalah kembali teks bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Paragraf pertama yang kita garis bawahi adalah keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Kemudian paragraf yang kedua, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Paragraf yang ketiga yang kita garis bawahi, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Paragraf yang keempat, berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Dan paragraf yang terakhir, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, coba tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Paragraf yang pertama, keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Paragraf yang kedua, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Paragraf yang ketiga, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Paragraf yang keempat, berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Dan paragraf yang kelima, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, kamu sudah menemukan isi cerita dalam setiap paragraf. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari setiap paragraf? Tulislah jawaban dengan kalimatmu sendiri. Nah, ini hanya contoh ya. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian yang digunakan untuk melindungi tubuh. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra yang digunakan pada acara khusus. Pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam yang jumlahnya terbatas. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan. Kemudian Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Lakukanlah seperti Udin, hitunglah banyak cara melipat yang kamu dapatkan. Bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat
disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Nah, kalian bisa menggambar bangun datar segitiga, persegi, dan persegi panjang. Cara menentukan simetri lipat. Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang. 1. Sediakan kertas berbentuk persegi panjang. 2. Lipatlah menjadi dua bagian yang sama. 3. Lalu buka lipatan kertas. 4. Buatlah garis pada bekas lipatan. Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama? Nah, amati bagian berikut ini. Persegi panjang yang pertama dilipat menjadi dua, saling menutupi dengan tepat. Ketika dibuka, nah garis putus-putus ini adalah simetri lipat. Kemudian persegi panjang yang kedua dilipat menjadi dua, saling menutupi dengan tepat. Ketika dibuka, garis putus-putus ini adalah simetri lipat. Kemudian persegi panjang yang ketiga dilipat menjadi dua. Apakah saling menutupi dengan tepat? Tidak ya. Jadi apakah ini simetri lipat? Bukan. Buatlah satu bentuk bangun datar yang kamu inginkan. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Gambarkan hasil temuanmu. Nah, misalkan saja bangun datarnya adalah persegi panjang. Banyak simetri lipatnya ada 2. Udin bercerita tentang kain sutra ibunya. Kain ibu Udin dibuat dengan cara dipintal dan ditenun. Dayu menanggapi cerita Udin. Ia memperagakan gerakan memintal dan menenun. Amati gerakan Dayu, cobalah menirukan gerakan itu. Yang pertama, gerakan memintal kapas. Posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas. Tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Tangan kiri bergerak ke samping kiri 8 kali 1 hitungan. 2. Gerakan menenun 1. Posisi duduk selonjor. Kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah, lalu ke kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan 8 kali 1 hitungan. 3. Gerakan menenun 2. Posisi duduk selonjor. Kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. 8 kali 1 hitungan. 4. Gerakan menjemur. Posisi berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan berganti arah, kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. 8 kali 1 hitungan. Ibu Dayu bercerita ada sebuah tarian namanya tari Pontano. Pontano artinya menenun. Tarian itu berasal dari Sulawesi Tengah. Peragakan gerakan memintal dan menenun di atas. Kamu dapat merangkainya menjadi sebuah tarian. Kamu dapat menggunakan musik daerahmu sebagai pengiring. Berkreasilah dan teruslah berlatih sampai gerakanmu halus. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Udin memiliki pakaian dari beberapa jenis bahan dasar. Bahan dasar diolah menjadi pakaian. Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Mari ikuti kegiatan berikut. Mari membaca dengan nyaring. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering,
Kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan, semua diolah menjadi pakaian. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang. Lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Nah, coba perhatikan tabel berikut. Pengolahan bahan dasar dengan tangan adalah seperti pada gambar. Sedangkan gambar yang berikutnya menggunakan mesin. Proses memintal dengan tangan adalah seperti gambar berikut. Gambar yang berikutnya dengan mesin. Kemudian proses menenun, ini menggunakan tangan dan yang ini menggunakan mesin. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan. Kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Nah, bacalah kembali teks mengolah bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, paragraf pertama yang kita garis bawahi adalah kalimat Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Kemudian paragraf yang kedua, kalimat yang kita garis bawahi dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Paragraf yang ketiga, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Paragraf keempat, kalimat pertamanya adalah cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Dan paragraf yang terakhir, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Isi cerita paragraf pertama adalah Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Paragraf yang kedua, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Paragraf yang ketiga, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Paragraf keempat, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Dan paragraf kelima, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Nah, kamu sudah mengetahui isi cerita dari teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari teks tersebut? Nah, diskusikan dengan temanmu, lalu tuliskan hasil diskusimu dengan rapi. Informasi di dalam teks, Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian berupa serat alami dan serat buatan. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah menggunakan mesin yang canggih. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, namun saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat dan pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Amatilah gambar orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Pekerjaan mereka beragam, bukan? Tuliskan keberagaman pekerjaan yang kamu lihat. Nah, yang pertama adalah petani kapas. Tugas yang dilakukan menanam kapas. 2. Pemintal kapas. Tugas yang dilakukan memintal serat kapas menjadi benang. 3. Penenun kain. Tugas yang dilakukan menenun benang menjadi kain. 4. Perancang busana. Tugas yang dilakukan membuat rancangan baju. Dan yang kelima adalah penjahit. Tugas yang dilakukan membuat baju berdasarkan rancangan. Dan yang keenam adalah penjual baju. Tugas yang dilakukan menjual baju kepada konsumen. Nah, kamu dapat menemukan jenis pekerjaan lain. Tuliskan paling sedikit 5 keberagaman pekerjaan. Pekerjaan yang pertama adalah dokter. Tugas yang dilakukan memberikan pelayanan kesehatan.
Kemudian yang kedua adalah nelayan. Tugas yang dilakukan menangkap ikan di laut. Pekerjaan yang ketiga adalah tukang parkir. Tugas yang dilakukan memarkir kendaraan dan sepeda motor. 4. Tukang cukur. Tugas yang dilakukan memotong rambut. Kemudian pekerjaan yang kelima adalah montir. Tugas yang dilakukan memperbaiki kendaraan yang rusak. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.